Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisab bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masrial muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin hadirat yang hadir di masjid tercinta kita ini, At-Tanwir, semoga dimuliakan Allah. Hari ini pada Ahad pagi ini kita berkumpul bersama lagi. Mari kita menimba ilmu, memperdalam pengetahuan untuk meningkatkan kecerdasan kita. Untuk itu, topik yang kita bahas adalah gerakan literasi dalam menempuh kehidupan. Nanti pembahasan kita pada topik ini lebih kurang ada 4 agenda yang kita bahas. Yang pertama adalah pengertian gerakan literasi. Yang kedua, syariat Islam tentang gerakan literasi. Yang ketiga adalah gerakan literasi dalam tinjauan kita ilmu psikologi dan ilmu kedokteran. Dan keempat, sedikit kita tinjau bagaimana masalah gerakan literasi ini dalam kehidupan umat di masa kini. Jadi 4 ini yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita sudah paham sebenarnya pengertian literasi. Literasi adalah itu potensi kemanusiaan yang kita miliki dalam bentuk semua kegiatan untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi dimulai kemampuan membaca, menulis, memahami, menghayati, menerapkan semua ilmu yang kita pelajari sehingga bermanfaat untuk kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Jadi literasi ini adalah suatu kegiatan dan tidak jauh dari proses belajar yang seutuhnya. Dan gerakan ini sangat dibutuhkan semua manusia. Jadi tak usah ragu-ragu, dimanapun orang di dunia ini, disadari atau tidak, mereka sebenarnya telah berjuang dalam bentuk gerakan literasi ini. Sekarang di setiap sekolah anak-anak kita, guru majelis guru udah tahu semua gerakan literasi sekolah. Itu bagaimana mencerdaskan kognitif si anak, mencerdaskan afektif si anak, dan juga mencerdaskan psikomotor si anak. Jadi 3 tipe pemikiran itu dicerdaskan untuk membangun jati dirinya. Nah, itulah sedikit pengertian literasi. Nah, dalam tuntunan agama kita banyak kita dengar istilah-istilah yang sebenarnya maknanya adalah gerakan literasi. Pertama kita kutip di sini ya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Itu artinya apa? Artinya orang harus belajar sepanjang ayat. Yang kedua, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Itu dulu dari Arab Saudi itu ada tuh ungkapan demikian.
Jadi negeri Cina itu dulu jauh banget itu. Kalau sekarang dekat karena ada transportasi yang canggih. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu transportasi orang kuda, sedikit perahu. Nah, tuntunlah ilmu ke sana. Nah, jadi prinsipnya dari dulu dimanapun ya, prinsip gerakan literasi itu harus dilaksanakan oleh hamba Allah ini. Ini menarik kita kutip. Itu etos gerakan literasi pada budaya bangsa kita. Saya ngambil ini budaya adat Minangkabau. Nah, di Minangkabau itu kehidupan masyarakat sehari-hari, tuntunan adat istiadatnya itu benar-benar diatur. Dikeluarlah tuntunan-tuntunan yang harus diikuti seluruh umat di Minangkabau itu. Tuntutan pertama adalah apa yang dilakukan tiap hari harus sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Tentu rujukannya adalah Al-Quranul Karim. Nah, kita dengar ada basandi Sara basandi Kitabullah. Sara mengatur, adat memakai. Itu bahasa Minangnya. Adat bersendikan syara atau syariat. Syariat bersendikan Kitabullah, kitab Allah, Al-Quranul Karim. Syariat menetapkan, adat memakai atau menggunakan. Jadi di Minangkabau udah berabad-abad, konon kabarnya udah lebih 3 abad, semua umat di sana terikat dengan peraturan syariat Islam. Nah, dalam syariat Islam yang sangat menonjol lagi adalah bagaimana warga di Minangkabau itu harus mampu membangun jati dirinya. Nah, ini kita kutip ini. Ada pepatah petitihnya. Ya. Panakyat pisau serawik. Nah, ini maaf ya bahasa Minang. Ambil gatah batang lintabung, salodang dijadikan nyiru. Nan satitiak dijadikan laut, nan sakapa dijadikan gunung, alam takambang dijadikan guru. Nah, bahasa Indonesianya apa? Penakit pisau seraut, ambil getah batang lintabung, selodang dijadikan nyiru, yang setitik setetes dijadikan laut, yang sekepal nih dijadikan gunung, alam terkembang dijadikan guru. Itu falsafah kehidupan dengan etos yang sangat tinggi untuk membangun jati diri. Demikian itu dilaksanakan. Nah, jadi di zaman Belanda dulu, negara kita merdeka itu banyak perantau-perantau Minang itu dia terikat dengan falsafah kehidupan demikian. Jadi dia membangun jati dirinya, yang setetes dijadikan laut, yang sekepal dijadikan gunung, alam terkembang dijadikan guru. Di ciptaan Allah ini adalah bahan pelajaran bagi dia. Nah, orang-orang itu sukses. Ya, kita ingat Bung Hatta, Bung Syahrir, Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, Tan Malaka, Buya Hamka. Coba kita ingat tuh Buya Hamka. Pendidikan formalnya hanya tingkat SD. Kalau bahasa sekarang tuh sekolah aja enggak gitu loh. Itu beliau itu kader Muhammadiyah yang merantau kemana-mana, ke Makassar, kemudian ke Medan, Sumatera Timur. Sehari-hari hanya mencerdaskan dirinya, mengasah otaknya. Akhirnya siapa beliau? Ya. Seorang alim ulama terkenal, malah diberi doktor dan profesor. 2 tahun dalam penjara, selesai tafsir Al-Azhar. Orang tidak sekolah bisa demikian. Itu apa artinya? Itulah etos membangun jati diri. Nah, satu kegiatan dalam membangun etos jati diri itu namanya gerakan literasi. Nah, jadi kalau nanti tolong anak-anak kita yang masih generasi muda, tolong didik mereka. Kita perhatikan pertumbuhan, perkembangan, tumbuh kembang fisik, tumbuh kembang psikologik, tumbuh kembang kecerdasannya, dibina, kita arahkan.
Ingat-ingat aja itu perjuangan Buya Hamka. Bukan main itu, sangat sulit orang demikian, ya. Nah, mari kita kaji syariat Islam tentang gerakan literasi. Nah, yang pertama kita kutip gerakan literasi dengan semangat Iqra bil qalam. Nah, kita udah tahu semua ini, ya. Gerakan literasi awal dalam menempuh kehidupan. Ini kisah baginda Rasulullah kita begini nih. Ya, di Gua Hira, wahyu pertama turun. Ya, ini dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini falsafah kehidupan yang bukan main ini. Kayaknya agama lain ada yang kayak begini ini. Rasulullah seorang nabi yang diakui, malah perintah pertama itu apa? Baca. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Bacalah atas nama Tuhanmu yang maha pengasih, yang mengajari melalui kalam atau tulisan, yang mengajari manusia ini terhadap ilmu yang tidak mereka ketahui. Ketiga, baca, tulis, tuntut ilmu. Itulah gerakan literasi awal. Nah, syukur alhamdulillah di negara kita, anak-anak kita itu sudah masuk ke metode gerakan literasi ini, yang kita sebut sekolah formal itu, ya, tingkat TK mulai. Oh, PAUD dulu, kemudian TK, kemudian SD, SMP, SMA. Itu adalah salah satu wujud dari program literasi awal ini. Yang kedua, kita kutip gerakan literasi dengan semangat ya ta'allam. Ini agama kita ini kok cocok banget dengan kajian-kajian ilmiah yang dipakai orang zaman sekarang, ya. Yaitu gerakan literasi dengan kualitas berpikir. Ini mengasah pemikiran. Di Jawa terkenal, ya, asah, asih, asuh. Asah itu mencerdaskan pemikiran kognitif, ya. Itu firman Allah sangat banyak di situ, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzulaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan Al-Quran ini kepada kamu, ini kepada Muhammad Rasulullah, supaya engkau menjelaskan pada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka berpikir. Al-fikri, berpikir. Pikir ini sangat tinggi maknanya. Apa itu berpikir? Nah, berpikir itu diterangkan oleh ilmu kedokteran dan psikologi. Berpikir itu adalah kerja otak. Otak dalam tengkorak di kepala. Itulah yang berpikir. Nah, nanti kita terangkan berpikir itu bagaimana yang layak di zaman sekarang. Dalam Al-Quran semangat ya ta'alam ini banyak. Malah ada Allah bertanya, afala yatafakkarun, apakah engkau telah memikirkan? La'allakum yatafakkarun, semoga engkau memikirkan. Afala yaqilun, semoga engkau meyakini. Apakah engkau meyakini? La'allakum yaqilun, semoga engkau meyakini. Itulah kata-kata yang harus kita ingat, ya, dalam Al-Quran banyak sekali. Ya tafakkarun, yaqilun. Nah, itu. Yang ketiga, kita kutip gerakan literasi dengan semangat ya tadabbarun. Nah, ini dalam Al-Quran ini surat Muhammad yang keluar, ya. Ini lebih spesifik mengarah mempelajari. Jadi ilmu-ilmu yang wajib, ya, itu firman Allah, dan ilmu-ilmu untuk kehidupan duniawi yang kita pelajari setiap hari sekarang anak-anak kita itu. Nah, itu udah ada tuntunan ya tadabbarun. Nah, ya,
afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Nah, bertanyaannya Allah sini, apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an? Ataukah kalbu mereka terkunci, tertutup? Di kalbu itu adalah pemikiran kognitif, ya, yang dari otak itu yang selalu berorientasi pada kebenaran, kebaikan, kebahagiaan, keindahan. Itu pemikiran kalbu. Kalbu itulah yang menuntun jalan hidup seseorang sehingga dia tidak sesat dari jalan kebenaran. Itu kalbu. Bahasa Indonesianya hati. Jadi kita sering dengar suara hati, hati nurani. Nah, itu apa? Itu pemikiran yang dalam otak yang tujuannya itu kebenaran, kebaikan, keindahan, kebahagiaan. Jadi kalau pemikiran hati kita bekerja sesuatu yang tidak kita sukai, orang itu bisa berontak, bahkan berjihad pun dia mau. Jadi orang berjihad di jalan Allah itu mengikuti perang itu kan pemikiran kalbunya, hatinya. Nah, itulah pemikiran yatadabbarun, mempelajari Al-Qur'an. Nah, nanti kita lihat mempelajarinya ke mana. Yang keempat, gerakan literasi dengan semangat ilmal yaqin. Nah, ini kita dah tahu, ya. Itu aplikasi pemikiran ilmiah sebenarnya. Coba kita kaji, ya. Kita tutip ya dalam surat Al-Kafirun, ya. Bukan. Surat At-Takasur, ya benar. Kalla la ta'lamuna ilmal yaqin. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ya. Sebenarnya engkau akan mengetahui dengan ilmu yang meyakinkan. Kemudian kamu akan mengetahui dengan setelah melihat dengan penglihatan yang meyakinkan. Jadi ilmal yaqin, ainal yaqin itu lebih lanjut hakul yakin. Ini kalau diteliti secara pengkajian ilmiah, ini sederetan kata-kata itu adalah kegiatan belajar, mempelajari sampai meneliti, riset dan penelitian mencari hakul yakin. Ilmu yakin, dia yakin berdasarkan ilmu yang dia miliki. Ainal yakin, dia tambah yakin setelah melihat faktual, fakta yang nyata, yang jelas. Kemudian dia benar-benar yakin setelah dia pelajari dan dia buktikan dengan riset, penelitian, uji klinik selama ilmu kedokteran, baru hakul yakin. Itu adalah gerakan literasi yang sampai ke puncaknya. Nah, yang kelima, gerakan literasi untuk meraih ulul albab, ya. Ini membangun kecerdasan di puncak maksimal, menjadi seorang ilmuwan, ahli, teknolog. Ini dia. Jadi anak-anak kita nanti, keponaan siapa saja, coba bina cara belajarnya harus sampai ke puncak demikian. Yuktil hikmata ma yasa'u wa ma yuktal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang yang mendapat hikmah, ya, sehingga memiliki pemikiran yang cerdas sebagai seorang ilmuwan, ahli, teknolog dan profesional. Di arti ayat itu Allah akan memberi hikmah kepada yang dia kehendaki, dan orang yang mendapat hikmah akan mendapat keberuntungan banyak. Hikmah itu hanya dapat diraih oleh ulil albab. Ulil albab berarti di sini orang yang sudah cerdas sekali, sudah dia tempuh gerakan literasi secara maksimal sehingga dia diakui di dunia ini seorang ilmuwan, seorang teknolog, seorang ahli, seorang profesional. Nah, itulah, ya. Jadi kita kutip 5 saja syariat Islam tentang gerakan literasi yang harus nanti kita rinci bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari menerapkan syariat Islam ini. Kita harus ingat, ya, syariat Islam itu apa. Tadi saya singgung tadi, adat Minangkabau udah 3 abad.
telah menetapkan syariat Islam untuk kehidupan umatnya sehari-hari. Di syariat Islam itu adalah aturan dan jalan terang, syariat dan petunjuk jalan terang. Itu lil kulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja dalam Al-Quran. Setiap umat itu diberi aturan atau syariat dan jalan terang di setiap menempuh kehidupan. Selanjutnya Allah juga berfirman, syariat Islam itu harus dilaksanakan dalam setiap program kehidupan. Jangan ikuti syariat atau aturan dari orang-orang yang tidak mengetahui. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fastabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Kemudian diamanahkan untuk hambaku, kata Allah, aturan ya, dan harus dilaksanakan di setiap program kehidupan, dan jangan laksanakan aturan dari orang-orang yang tidak mengetahui. Ini benar-benar ini. Jadi siapapun di dunia ini, kalau dia Muslim, dia harus ikuti. Pemimpin kita, kalau dia Muslim, dia harus ikuti syariat Islam. Kalau nggak bisa. Jadi misalkan pemerintah kita sekarang ini, contoh saja, mohon maaf, apakah dia sudah mengikuti syariat Islam dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat? Nah, kita bertanya-tanya sebenarnya. Ini beberapa hari ini media sosial, televisi itu sibuk aja bagaimana nasib bangsa kita di Rempang, di Batam. Kalau kita lihat, pemerintah terjebak di situ suatu hawa nafsu. Ada faktor hawa nafsu di situ. Dia mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain. Kan jelas banget itu. Harus begini, rakyatnya harus dipindah. Padahal rakyatnya udah berabad-abad di situ, nenek moyangnya lahir dari situ. Harus, karena dia punya kekuatan yang besar, jadi rakyat terpaksa tunduk. Jadi keadilan itu tidak nampak. Nah, keadilan tidak nampak. Apakah itu syariat Islam yang benar? Tidak. Ini banyak ya faktor-faktor yang kita lihat sudah menyimpang kebijakan dari syariat Islam yang benar. Nah, sekarang kita tinjau gerakan literasi menurut ilmu kedokteran dan psikologi. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan sekarang, gerakan literasi itu adalah proses belajar. Jadi mulai membaca, menulis, menilma ilmu. Nah, dalam menimba ilmu itu harus memahami, mendalami, ya, menerapkan, menghayati, mendakwahkan. Itu dia pemikiran gerakan literasi itu tadi. Nah, pemikiran itu adalah kerja otak manusia. Itulah segumpal daging yang menentukan kualitas hidup seorang manusia. Fungsi otak itu sebenarnya hanya dua yang pokok itu. Satu untuk berpikir, yang kedua adalah untuk mengkoordinir kerja seluruh organ yang lain. Di kerja jantung, paru, ginjal, hati, usus, lambung, semuanya itu panca indera itu yang mengatur otak. Nah, yang kedua, yang pertama benar ada pemikiran. Nah, ini yang tadi kita kaji pemikiran ini. Nah, sedikit gambarnya. Ini otak manusia dalam tengkorak. Kita juga terkejut itu. Ilmuwan meneliti otak manusia itu bermiliar-miliar sel saraf otak. Masing-masing sel dihubungkan dengan sinap. Melalui sinap itulah semua informasi datang, informasi melalui mata, melalui telinga yang didengar, diterima oleh otak. Otak mengolah informasi itu. Nah, proses mengolah ini berpikir. Nah, itu dia. Bukan main itu, ya. Itu kerja otak untuk berpikir. Nah, menurut ilmuwan psikologi,
dan ilmu kedokteran, ada 3 tipe pemikiran manusia itu. Pertama namanya pemikiran kognitif, yang kedua pemikiran afektif, yang ketiga pemikiran psikomotor. Pemikiran kognitif adalah pemikiran yang selalu berorientasi kepada keilmuan. Ini akan melahirkan kecerdasan. Nah, di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kecerdasan kognitif inilah yang diasah, dicerdaskan. Jadi otaknya penuh dengan informasi ilmu pengetahuan, terekam sebagai memori. Dia bisa melahirkan kembali, ya. Dia sampaikan ke orang lain, dia tulis di buku, di majalah misalnya. Nah, itulah pemikiran kognitif. Pemikiran afektif itu pemikiran yang berorientasi pada perasaan dan emosi. Nah, pemikiran afektif ini membangun kepribadian, membangun akhlakul karimah. Itu pemikiran afektif. Di pemikiran yang melahirkan menyayangi supaya berbahagia, itu pemikiran afektif. Jadi keimanan yang tinggi, ketakwaan yang mantap, ya, itu adalah dikendalikan, ditentukan oleh kualitas pemikiran afektif. Nah, di sinilah pemikiran afektif ini sangat cocok dalam tuntunan agama kita, pemikiran kalbu. Yang ketiga pemikiran psikomotor. Ini pemikiran yang melahirkan keterampilan, keahlian, kepandaian, kelihayan. Ini pemikiran psikomotor. Jadi manusia yang ideal itu ketiga pemikiran ini harus cerdas. Nah, ini harus cerdas. Kita dulu. Nah, kita lihat dalam pemikiran kognitif. Ada sarjana-sarjana yang sudah terkenal itu dalam ilmu pendidikan, ya, psikologi. Di sini kita kutip, ya, namanya Benjamin Bloom. Dia menentukan kualitas pemikiran manusia itu ada tahap-tahapnya. Tingkat bawah itu mengetahui dan mengingat. Itu pemikiran dasar. Mengetahui dan mengingat. Yang kedua lebih lanjut, memahami dan mendalami. Yang ketiga lebih lanjut, menerapkan, mengaplikasikan, melaksanakan. Jadi ilmu yang didapat dia mampu menerapkan, mengaplikasikan. Lebih lempat menganalisis, mengembangkan, mendakwahkan. Yang kelima mengevaluasi dan menilai. Yang keenam mensintesis dan membangun. Nah, ini. Jadi kalau di sekolah majelis guru itu dia tahu banget ya ini nih. Anak itu dilatih belajar berpikir, ditingkatkan kecerdasannya yang 3 tadi. Nah, ada tahap-tahap yang harus disampaikannya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, proses berpikir ilmiah. Ini dalam gerakan literasi yang supaya sukses ini sangat penting. Ya. Berpikir ilmiah ada tahapnya. Pemikiran positif, lanjut pemikiran aktif, lanjut pemikiran kritis, lanjut pemikiran kreatif, selanjutnya pemikiran konstruktif, dan pemikiran inovatif. Jadi orang-orang yang berjasa itu sebagai seorang ilmuwan, dia menempuh ini pemikiran yang 6 tingkat ini. Kehidupan sehari, kalau ada suatu informasi bersifat keilmuan, dia tidak langsung percaya selangsung, tapi dia dalami dulu. Jadi dia berpikir positif dulu, aktif mempelajari ilmu itu, kemudian dia juga kritis, tidak mudah percaya. Kalau tidak ada bukti kebenaran dia tidak percaya. Terus selanjutnya berpikir kreatif, ya, dikembangkan. Nah, konstruktif, pemikiran membangun. Nah, selanjutnya pemikiran inovatif, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ini metode kerja otak manusia. Tinggal kita asah, asuh, asah, asih, asuh, sehingga melahirkan suatu kecerdasan yang kita harapkan. Nah, kemajuan dalam berpikir ilmiah itu di zaman sekarang tuh bisa diukur. Nah, kita sudah sering dengar ini, ya.
Jadi kualitas pemikiran itu sebagai seorang ilmuwan, profesional, ahli, teknolog itu bisa diukur. Sudah terkenal satu IQ, inteligensia question. Anak-anak kita kalau udah masuk sekolah ya, apalagi masuk perguruan tinggi, IQ dites dulu oleh psikolog. Gimana? Udah cerdas atau belum? Ini kecerdasan kognitif itu. Yang kedua, ukuran emotional quotient. Ini pengendalian diri, kepribadian. Di sinilah nilai keimanan dan ketakwaan sangat menentukan. Jadi orang tidak gegabah, emosi yang meledak, hawa nafsu buruk yang mengendalikan dirinya. Itu tidak bagus. Itu diukur. Yang ketiga diukur creativity quotient. Nah, ini aktivitas kepintarannya, ya, menciptakan segala sesuatu untuk kepentingan dirinya dan juga kepentingan umat. Nah, ini yang kita harapkan. Yang keempat, spiritual quotient. Nah, ini kecerdasan yang bisa diukur kepribadiannya, spiritnya, semangatnya. Nah, semangat pada kehidupan yang baik sesuai dengan tuntunan. Nah, disinilah nilai-nilai ibadah yang diukur, akhlak yang dimiliki. Nah, tolong yang empat ini nanti anak cucu kita, keponakan kita, semuanya kita pikirkan itu. Inteligensia quotient ini bisa faktual, fakta benaran yang bisa diukur. Emotional quotient, kemudian creativity dan spiritual quotient. Itu sudah diukur di zaman sekarang. Di negara-negara maju mereka sudah melakukan ini. Cuma spiritual quotient mereka tentu berbeda dengan kita. Kita umat Islam, Muslim, dia agamanya lain, cara mengukurnya lain dia. Tapi prinsipnya dia spirit itu juga dia ukur. Dia mengukur semangat dia berjuang untuk membangun diri. Itu terutama bagi mereka. Nah, jadi kalau demikian, ya, kita sudah tahu sekarang itu. Jadi kita menyadari otak kita itu yang sangat diandalkan untuk berpikir. Ya, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu berfungsi baik, maka baiklah orang itu. Hadis Rasulullah. Nah, tolong dipikir, yang mana itu segumpal daging itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dengan cara yang sangat sempurna. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya dengan serapi-rapinya. Diciptakan Allah dalam tubuh manusia, terutama yang kita kaji sekarang, ciptaan Allah yaitu menciptakan otak dengan fungsinya, bukan main ya. Inilah ilmuwan-ilmuwan telah mampu mempelajari ciptaan Allah pada tubuh manusia. Kalau ilmuwan-ilmuwan ini sekarang belum mampu mempelajari ciptaan Allah dalam tubuh manusia, tidak ada artinya ilmu kedokteran itu. Ilmuwan-ilmuwan itu bisa mempelajari bagaimana otak bekerja, bagaimana jantung bekerja, paru bekerja, ginjal bekerja, waktu normal bagaimana, waktu sakit bagaimana. Dia pelajari lagi kalau sakit bagaimana memperbaikinya. Itu namanya mengobatinya. Dia ciptakan obat-obat semuanya. Jadi kita berterima kasih kepada ilmuwan. Nah, siapa ilmuwan itu? Kalau kita ambil ayat tadi, itu adalah hikmah dari Allah SWT. Tapi hikmah yang banyak mendapat itu bukan orang Islam. Dalam ilmu kedokteran ketahuan banget. Ya, ini saya contoh ilmu kedokteran aja. Jadi ilmu yang mempelajari tubuh manusia itu umumnya ditulis, dibuktikan. Itu kebanyakan non-muslim. Banyak sekali. Artinya apa? Literatur yang keluar dalam ilmu kedokteran itu banyak ditulis, dibuktikan oleh non-muslim. Dia mampu mempelajari ciptaan Allah. Dia mampu menciptakan teknologi untuk mengobati orang yang sakit. Coba lihat sekarang kalau orang sakit jantung, macam-macam aja sistem pengobatan yang memakai teknologi canggih. Ya, kita hanya menikmati aja. Kita hanya memakai saja.
Tapi ilmuwan itulah yang berhasil menciptakan. Bangsa kita, banyak umat muslim selalu ketinggalan di bidang itu. Padahal hari ini kita mempelajari Al-Quran. Kita kutip tadi 5 ayat saja. Apa yang kita dapat? Kita diharuskan belajar yang menggerakkan literasi kehidupan kita. Nah, mari sedikit bagian akhir kita tinjau ya, bagaimana sebenarnya apa yang kita lihat sekarang. Kita ambil contoh ini aja, mempelajari ilmu yang wajib. Di ilmu yang wajib itu Al-Quranul Karim dan hadis sahih. Itu yang wajib kita pelajari. Ilmu yang lain sunnah gitu. Jadi ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, kelautan, peternakan, semuanya itu tuh sunnah. Tapi Al-Quranul Karim, sunnah dan sunnah Rasulullah yang sahih, yang benar, itu adalah ilmu wajib. Nah, bagaimana sekarang umat muslim mempelajari, melakukan gerakan literasi untuk mempelajari ilmu yang wajib ini? Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama adalah gerakan literasi sebenarnya belum optimal. Kebanyakan orang kita malas belajar. Ini ada penelitian terakhir-akhir ini. Saya juga terkejut itu. Bangsa Indonesia nomor 1 paling malas bergerak. Tolong ingat-ingat aja itu, apa benar itu penelitian orang? Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling malas bergerak. Jadi paling malas bekerja. Ya berarti termasuk paling malas menimba ilmu. Apa benar? Nah, nanti kita pelajari apa benar itu. Itu penelitian. Yang kedua, masalah gerakan adalah gerakan berpikir ilmiah yang lamban, lalai mencerdaskan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini gerakan berpikir ilmiah. Tadi 6 tingkat ilmiah, berpikir ilmiah kita sampaikan. Yang ketiga, mempelajari Al-Quran tidak maksimal. Nah, kenapa kita bilang tidak maksimal? Karena kita sebagai orang tua tuh udah puas kalau anak kita tuh hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, kita udah puas. Padahal Al-Quran bukan itu. Ya, hadza bayanun linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang muttaqin. Di Al-Quran itu adalah penerangan untuk seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Kata-kata petunjuk dan pelajaran apa artinya? Berarti kita harus mempelajarinya. Kemudian ayat tadi bertanya lagi, ya, afala yatadabbarunal Quran? Apakah engkau telah mempelajari Al-Quran? Ya, itu. Jadi bahkan sekolah-sekolah di negara kita mengutamakan level hafiz Al-Quran, hafal. Di Benyamin Belam tadi, hafiz hafal itu baru tingkat 1 dan 2. Tingkat 4, 3, 4, 5, 6 bagaimana? Nah, ini itu loh. Ini banyak anak-anak, kalau itu saya uji, dia hafal ayat dengan canggih, saya tanya artinya, dia tidak tahu. Jadi hafal ayat Al-Quran bahasa Arabnya, tapi belum hafal bahasa Indonesianya. Nah, itu ya. Jadi kita rubah itu. Tidak mungkin itu. Tapi kabarnya saya tidak jelas juga, pendidikan pesantren mungkin juga mengutamakan demikian. Yang penting lihai, bagus membaca Al-Quran, tahu artinya, tahu sedikit bahasa Arabnya, ya, hafal dia, bahkan satu Al-Quran pun ada yang hafal, ya, hafal itu. Nah, tapi yang kita minta dalam pengkajian kita ini adalah lanjutannya, memahaminya, mendalaminya, menghayatinya, menerapkannya, melaksanakannya, dan mengembangkannya atau mendakwahkannya. Nah, ini yang penting sekali. Nah, selanjutnya,
sangat terbatas menghasilkan ilmuwan dan teknolog yang dibutuhkan zaman sekarang. Nah, ini kita apa benar atau tidak? Coba ya, kita umat muslim maunya konsumen, tidak produsen. Coba kita lihat ini, yang bikin siapa? Ya, laptopnya yang bikin siapa? Ini alatnya yang bikin siapa? Proyektor yang bikin siapa? Kalau bangsa Indonesia atau orang bahasa Arab, orang Islam yang bikin, pasti namanya tidak cocok dengan begini, pasti bahasa Arab namanya, kalau tidak bahasa Indonesia. Yang bikin mobil itu siapa? Tapi namanya sekarang mobil itu lain-lain, Toyota, Suzuki. Kok tidak bahasa Arab, tidak bahasa Indonesia. Nah itu, jadi kita ketinggalan. Nah pengajian kita ini hanya kita menyadari aja, supaya generasi muda kita bergerak maju ke depan, membangun jati dirinya seorang muslim yang sejati, berkepribadian memutakin, memiliki kecerdasan yang optimal, dan memiliki etos kerja membangun dirinya yang maksimal. Itu kita tunggu ya. Nah itulah juga di bidang ekonomi kita sudah tahu, kita kasihan banget ya, ekonomi kita selalu ketinggalan, kalah, karena ekonomi hebat itu harus terkait dengan ilmu, teknologi dan keahlian untuk mengendalikannya. Kalau enggak, tidak bisa. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikianlah kita mengkaji gerakan literasi dalam menempuh kehidupan. Kesimpulan kita ambil apa? Sebenarnya benar tadi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, memang harus demikian. Tapi fase maksimal penuntut itu adalah dari fase remaja sampai umur 40 tahun, 45 tahun. Itu adalah fase umur untuk meningkat menimba ilmu setinggi-tingginya. Tapi 45 sampai 60 itu sudah mulai menurun. Tapi menonjol kecerdasan afektif, yaitu kecerdasan perasaan yang dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Di atas 60 tahun itu namanya lansia, lanjut usia. Nah, lanjut usia 60 tahun ke atas. Apakah harus tidak belajar? Tidak. Tetap harus belajar sesuai dengan kebutuhan. Karena lansia itu sangat dibutuhkan oleh generasi muda. Ada 3 falsafah kehidupan ya, yang disebut ini di adat Minangkabau juga nih. Apa katanya? Maaf bahasa Minang. Balaye banakoda, bajalan banan tuo, bakato banan pandai. Artinya apa? Berlayar mengarungi lautan itu harus bersama nakoda. Berjalan artinya menempuh kehidupan harus bersama orang tua. Berkata artinya dalam bermusyawarah membuat kebijakan dan keputusan harus bersama orang pandai. Jadi nahoda, orang tua, orang pandai adalah rujukan pada generasi muda. Jadi kalau kita udah mulai lansia 60 tahun ke atas, pralansia 45 sampai 60, sadarilah ini. Kita lah yang akan membimbing generasi muda supaya dia tetap berjuang dan aktif melaksanakan gerakan literasi untuk membangun jati dirinya. Kalau tidak bagaimana? Nah ini dia. Ini saya sebut lagi pepatah Minangkabau. Ini mohon maaf saja, karena itu yang saya pelajari. Ya, semua aktivitas kita itu memang terbatas, tapi kita tetap dimotivasi, tetap berjuang. Apa kata pepatah adat yang sudah berabad-abad itu? Nak kayo kue mencari, nak cadiak rajin baguru, nak mulia tagak dinan bana, nak tuah batabua urai. Ini bahasa Indonesianya apa? Ingin kaya harus kuat mencari rezeki. Ingin cerdas harus kuat menimba ilmu, belajar, berguru. Ingin mulia harus tegakkan kebenaran.
harus ingin bertuah harus bertabur urai. Bertabur urai itu artinya apa? Berkorban untuk kepentingan diri kita dan orang lain. Kita hidup itu adalah dijalin oleh ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, Wataniyah untuk menciptakan kemajuan itu. Tapi sebaliknya harus ingat ada batasan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa di situ dalam pepatah menakibak ya? Menjangkau serantang tangan, melompat seayun langkah, memikul sekuat bahu, berkata sepanjang akal. Ini batasan-batasannya. Menjangkau serantang tangan, ya, tidak bisa lebih. Melompat seayun langkah, tidak bisa. Bisa 2 ayun sekali melompat, tidak bisa. Memikul sekuat bahu. Kalau tidak tahan bahu, ya runtuh bahunya memikul yang berat. Nah, berkata sepanjang akal, sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jadi kita harus berjuang dalam gerakan literasi dan kita sadari batasan-batasan kemampuan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ada gangguan ya. Sudah cukupan sekian, mudah-mudahan kita berdiskusi lebih banyak ya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya kita sampaikan atau yang salah yang kita ngomongkan ya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.